Pernah kebayang nggak sih gimana rasanya kalau sebuah kerajaan lenyap begitu aja dalam sekejap? Nah, hari ini kita bakal ngungkap kisah nyata yang luar biasa dari Kerajaan Pekat. Sebuah peradaban yang hilang seolah ditelan bumi. Coba bayangin deh, satu peradaban utuh dengan ribuan orang di dalamnya hilang tanpa jejak. Kedengerannya emang kayak dongeng ya, tapi kisah kerajaan pekat ini beneran terjadi. Yuk kita selami bareng-bareng bencana dahsyat yang menghapus kerajaan ini dari peta sejarah. Oke, jadi investigasi kita ini dimulai dari sebuah tempat yang kalau kita lihat sekarang, ya kelihatannya tenang-tenang aja. Padahal, tempat ini menyimpan masa lalu yang luar biasa bergejolak. Selamat datang di Kecamatan Pekat, sebuah daratan yang bisa dibilang terlahir kembali dari abu. Jadi, kita sekarang ada di Pulau Sumbawa, Indonesia. Kalau kita lihat hari ini, ya tempat ini tuh surga banget, penuh warna, indah. Tapi siapa sangka fondasi tempat ini dibangun di atas sebuah tragedi. Pekat zaman sekarang itu tempat bertemunya banyak banget budaya. Orangnya dari berbagai suku, mata pencahariannya juga macam-macam, penuh kehidupan dan harapan. Tapi, di balik semua ketenangan ini, tersembunyi sebuah kisah kehancuran yang begitu total, sampai-sampai rasanya sulit dipercaya. Nah, sekarang siap-siap ya, kita bakal ninggalin sejenak ketenangan masa kini dan lompat kembali ke masa lalu. Ke salah satu bencana alam paling dahsyat yang pernah disaksikan oleh umat manusia. Tahun 1815. Catat tahun ini baik-baik. Ini bukan sekedar letusan gunung biasa. Letusan Gunung Tambora nggak cuma menghancurkan wilayah sekitarnya, tapi benar-benar menyelimuti dunia dalam kegelapan. Sampai-sampai iklim global pun berubah. Gila kan? Waktu itu, di bawah bayang-bayang Gunung Tambora, kehidupan berjalan normal aja. Ada 3 kerajaan yang lagi tumbuh subur di sana. Mereka sama sekali nggak sadar kalau raksasa yang lagi tidur di dekat mereka itu sebentar lagi bakal bangun dan mengambil semuanya. Dan bener aja, amukan Tambora ini nggak pandang bulu. Kerajaan Tambora, Sanggar, dan Pekat semuanya lenyap, seolah ditelan bumi. Tapi, yang paling tragis itu terjadi di Pekat. Kenapa? Karena Pekat ini kerajaan yang paling padat penduduknya. Tragedi ini menghapus satu generasi penuh, dan inilah yang bikin kisah mereka jadi fokus kita hari ini. Tapi, sebenarnya siapa sih orang-orang yang tinggal di kerajaan Pekat ini? Seperti apa kehidupan mereka? Yuk, coba kita gali kepingan-kepingan identitas mereka yang berhasil diselamatkan dari dunia yang terkubur dalam abu. Nama Pekat itu sendiri ternyata asalnya dari kata papekat, yang artinya burung kakak tua. Coba bayangin, kakak tua itu kan identik dengan warna-warni yang cerah, suara yang riuh. Ironis banget ya buat sebuah kerajaan yang takdirnya justru dibungkam selamanya oleh kegelapan. Jadi, ini tuh bukan cuma soal bencana alam biasa ya. Ini adalah penghapusan sebuah kebudayaan. Bayangin, seluruh masyarakat lengkap dengan tradisi, bahasa, bahkan mimpi-mimpi mereka musnah dari muka bumi. Yang tersisa cuma keheningan di bawah selimut abu tebal. Tapi, ya seperti burung Phoenix dalam legenda, dari kehancuran total itu justru muncul harapan baru. Kisah ini ternyata bukan cuma tentang kehilangan loh. Ini juga jadi bukti betapa kuatnya semangat manusia yang nggak pernah bisa dipatahkan. Coba deh bayangin, sebuah dunia tanpa warna, tanpa suara, isinya cuma hamparan abu kelabu yang tebel banget. Nah, itulah kenyataan di Tanah Pekat selama puluhan tahun setelah letusan. Sunyi, sepi, sama sekali nggak ada kehidupan. Tapi, waktu kan terus berjalan ya, dan alam pun perlahan mulai memulihkan dirinya. Sedikit demi sedikit, para pendatang baru yang pemberani mulai berdatangan. Di mata mereka, ini bukan lagi tanah kematian, tapi sebuah kanvas kosong. Sebuah kesempatan buat membangun masa depan yang baru. Dan disinilah lingkarannya jadi utuh kembali. Komunitas yang sekarang hidup dan tumbuh subur di Pekat itu jadi bukti nyata. Bukti kalau dari kehancuran total sekalipun, kehidupan baru itu bisa muncul lagi. Sebuah komunitas modern yang berdiri di atas fondasi kerajaan hantu. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa tahu semua cerita ini padahal kerajaannya udah terkubur begitu dalam? Nah, jawabannya ada pada serangkaian penemuan luar biasa yang seolah menghidupkan kembali dunia Pekat yang hilang. Oke, saatnya kita jadi arkeolog dadakan. Kalau nggak ada buku sejarah yang bisa jadi panduan,
Gimana caranya kita menyusun kembali puzzle kehidupan mereka? Ternyata jawabannya bukan ada di atas kertas, tapi di dalam tanah itu sendiri. Di sanalah petunjuk-petunjuk bisu menunggu untuk ditemukan. Dan inilah buktinya. Ini bukan cuma barang-barang antik biasa loh. Ini adalah bisikan terakhir dari kerajaan yang hilang. Ada nampan kuningan yang detail banget ukirannya. Mungkin ini dipakai buat upacara kerajaan. Ada juga peti emas. Wah, siapa tahu isinya dulu harta karun ya. Terus ada set perlengkapan sirih pinang sama wadah rempah-rempah. Nah, dari sini kita jadi kebayang kehidupan sehari-hari mereka. Coba deh bayangin sejenak. Tangan-tangan siapa yang dulu megang benda-benda ini? Obrolan apa yang terjadi di sekitarnya? Ini bukan sekedar artefak, ini tuh semacam jembatan waktu. Jembatan yang menghubungkan kita langsung dengan orang-orang pekat di masa lalu. Jadi kisah pekat ini lebih dari sekedar cerita sejarah ya. Ini adalah sebuah pengingat buat kita semua. Pengingat tentang betapa dahsyatnya kekuatan alam, tapi di sisi lain juga tentang betapa hebatnya kemampuan manusia untuk bangkit dan membangun kembali. Ini nunjukin ke kita bahwa meskipun semuanya seolah-olah udah hilang, sejarah itu selalu punya cara untuk menceritakan dirinya sendiri. Nah, sebagai penutup, saya mau ngasih satu pemikiran buat Anda. Lain kali, pas lagi jalan-jalan di kota Anda, coba deh sekali-sekali lihat ke bawah. Pikirin deh, kisah apa aja ya yang mungkin terkubur tepat di bawah telapak kaki kita. Kerajaan hilang apa? Atau cerita apa yang belum terungkap yang mungkin aja lagi nunggu untuk ditemukan. Sejarah itu ada di mana-mana kok. Kita cuma perlu tahu di mana harus mulai mencari.